Ini bapak-bapak memperjuangkan nasib guru honorer, tapi tiba-tiba disidangkan di sidang Di sidang, tipikor iya. gitu kan. Betul. Tindak pidana korupsi. Shock pasti lah ya Pak ya. Bayangkan Bu, kami capek mengajar. Saya biasa itu ada jadwal lagi dari pengadilan. Mau sidang hari tanggal siang Pak? Wah, ada lagi sidang. Itu lagi dalam pikiran saya, padahal ini pekerjaan ini berat di depan saya. Disuruh baca undang-undang korupsi. Coba kalau orang yang mentalnya yang tidak pernah lihat penyidikan, gemetar. Iya, mana pasti. memporsi otaknya dia mau jawab baik kalau sudah. Tapi baca dulu undang-undang korupsi. Dia bilang, kamu lakukan pungli. Saya bilang, definisi pungli itu adalah sepihak tertutup, peruntukannya tidak jelas. Ini Pak dirapatkan, terbuka, peruntukannya jelas. Ini ampranya. Jadi, vonis 1 tahun penjara, denda 50 juta, subsidiar 3 bulan. Ini kalau orang minta ini, setengah pun mintanya, saya akan buka dengan senang hati, karena inilah yang menyelamatkan hidup saya. Halo pemirsa, bertemu lagi di podcast Penjaga Harapan. Kali ini bersama saya Diana Dwika. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini cukup ironis. Karena ada 2 orang guru dari sebuah sekolah, SMA Negeri 1 Luwu Utara. Sebuah SMA yang cukup favorit. 2 orang guru ini akhirnya dijebloskan ke dalam penjara hanya karena memperjuangkan nasib 10 guru honorer yang belum juga mendapatkan gaji selama kurang lebih 10 bulan. Sangat ironis. Apa yang terjadi? Kita langsung saja berbincang dengan Dr. Andes Rasnal. Halo Pak Rasnal, waktu itu menjadi kepala sekolah ya Pak ya? Dari SMA Negeri 1 Betul. Luwu Utara. Oke, dan juga di samping Pak Rasnal ada Dr. Andes Abdul Muiz. Siap. Guru mata pelajaran apa Pak? Sosiologi. Sosiologi, dan pada kejadian itu menjadi bendahara komite. Ya, sebelum kejadian itu akhirnya masuk ke ranah persidangan. Sebagai pengajar juga sudah lama, mengajar di SMA Negeri 1 Luwu Utara juga sudah lama gitu. Iya. Gimana Pak ceritanya tiba-tiba sampai akhirnya dijebloskan ke penjara itu Pak? Pada saat dia menahkan pemerintah Provinsi Selatan untuk menokodai SMA 1 Luwu Utara tanggal 5 Januari 2018. Kan baru beberapa hari saya dalam ruang kelas sekolah, didatangilah adik-adik guru honor itu. Saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi yang jelas sekitar 10 orang. Saya lihat duduk di sini, itu kan kalau di sini saja mungkin hanya 5, tapi ada di sini juga. Nah, dengan wajah-wajah yang penuh harapan ini, saya bilang, ada bisa dibantu Dek? Nah, dia bilang, ini Pak, kami mengadu, kami punya gaji honor di tahun 2017 itu belum diserahkan sekolah. Jadi saya langsung kaget waktu itu, kok bisa-bisanya. Saya tahu itu anak-anak itu, kan saya kenal itu. Ada siswa saya mengajar, tempat tinggalnya itu agak yang jauh dari sekolah. Loh bagaimana caranya ini anak saya ini datang ini dengan motor, pasti bus bensin. Dan pasti makan juga pada saat tengah hari di sini. Di mana dapat uang makan dia nanti ini? Kalaupun pulang nanti juga gimana ini? Saya tuh mulai sedih. Ya saya bilang gini Dek ya, insya Allah saya janji untuk rapat sekolah dulu, rapat internal sekolah. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Karena satu-satunya dana yang dikelola sekolah adalah dana BOSP. Dan itu tidak bisa menyentuh untuk menggaji guru honorer waktu itu. Karena itu tadi persyaratan itu. Sebentar, sebelum dilanjutkan, kita mau memperjelas dulu. Itu tadi ada beberapa guru honorer yang mengadu sama Bapak ya? Iya. Bahwa mereka belum digaji. Itu berapa lama belum digajinya Pak? Sekitar 10 bulan juga Bu. 10 bulan Iya. belum digaji. Jadi mereka makan pakai uang mana itu Pak? Itulah yang saya bilang bagaimana cara bisa hidup orang ini digunakan tenaganya tapi tidak diperhatikan haknya. Dan mereka masih terus komitmen untuk mengajar anak-anak, itu luar biasa ya Ya, Pak? itulah Tetap mungkin datang begitu mengajar ada anak-anak. sedikit stagnan. Itu saya masuk memang ada evaluasi saya pertama, evaluasi lapangan itu observasi. Memang ada beberapa kelas-kelas yang kurang efektif pembelajarannya. Saya yakin bahwa ini pengaruhnya. Saya sudah menangkap catatan itu bahwa jangan sampai ini tadi masalahnya. Kan saya hanya jalan itu, belum tahu kalau ada guru yang belum dibayar gajinya. Saya jalan sekitar 2 hari, karena pada kelas yang kurang
Ada kelas yang bagus performanya, ada yang kelas itu kurang bagus. Ya wajar lah Pak, karena Ya. mereka sebagai Tapi saya belum pengajar tahu kan bahwa juga mereka masih itu punya sudah hidup digaji atau juga. belum. Iya. Setelah mereka datang menghadap sama, wah ini mungkin akibatnya tadi kelas-kelas yang ini yang kurang bagus. Siapa tahu dia sudah malas mengajar karena haknya itu yang tidak diselesaikan. Jadi saya bilang, wah ini saya hubungkan sudah ke situ bahwa ini masalahnya barangkali ini. Maka saat itu saya berinisiatif sendiri untuk rapat segera. Kalau saya tidak salah 2 hari atau 3 hari dalam sekolah. Dalam rapat itu memang topiknya yang paling utama yang saya serahkan pada guru-guru adalah bagaimana membantu anak-anak honor ini, adik-adik honor ini bisa cepat kita carikan solusi membayar upahnya. Oke, jadi di sini belum melibatkan orang tua ya Pak ya? Belum, masih rapat internal. Sekolah. Oke. Ya, betul. Terus kemudian apa? Nah, yang setelah didiskusikan? itu saya selesai menyampaikan permasalahan ini, saya buka ruang diskusi sama teman-teman guru. Nah, dari saat itu saya lihat guru honor itu menyampaikan, tolong Pak kita ingat apa yang Bapak janjikan kepada kami di atas. Oh iya, makanya sekarang kan sudah terbukti rapat kan, saya janjikan. Nah, saya bilang, saya ulangi lagi menjelaskan bahwa dana BOS tidak bisa dipakai untuk menggaji guru honorer yang tidak memenuhi syarat itu. Maksudnya ada 4 persyaratan itu. Apa aja itu Pak? Yang pertama, guru honorer itu sudah harus terdaftar dalam Dapudik minimal 2 tahun. Oke. Yang kedua, memiliki UNPTK, Kartu Unik Tenaga Pendidikan. Yang ketiga, di SK-kan Gubernur Sulawesi Selatan, kan kami belajar di Selatan ya. Yang kelima, memiliki akta mengajar atau ijazah mengajar. Artinya ketika kalau tidak ada guru-guru honorer ini, Bapak kekurangan guru. Pasti Bu, kan tidak mungkin sekolah merekrut kan tidak dibutuhkan. Ya, maksudnya kalau saya gunakan 2, berarti 2 kelas kosong. Berarti 35 siswa bisa menganggur itu. Kesana kemari berliar, mengganggu yang lain belajar. Jumlah siswanya berapa Pak di sana Pak? Per kelas itu biasa 35 per Kalau kelas. total di SMA Negeri 1? Waktu itu saya tidak salah 32 kelas dikali dengan 35. Itu kan kurang lebih 1.000 lah. Banyak ya Pak ya siswanya? Lumayan ya. Jadi memang guru-guru honorer ini sangat dibutuhkan di sana. Pasti Bu, tidak mungkin kita merekrut kalau tidak dibutuhkan. Iya. Kan semakin banyak orang, semakin banyak masalah. Untuk apa masuk kalau tidak dibutuhkan? Kan? Udah gitu tapi tidak digaji begitu ya? Itulah, ini problema yang barangkali juga terjadi di sekolah-sekolah lain. Dan kita prihatin dengan kondisi ini. Seorang guru itu bersekolah minimal 3,5 tahun kalau dia cerdas untuk memperoleh ijazah keguruan. Perjuangan itu tidak bisa, harus dihormati ini sertifikat namanya ya. Iya. Ijazah. Lokal harus dikasih upah sama dengan pekerja tukang becak misalnya, ataukah buru-buru di ini lebih mahal itu Bu. Kalau buruh sekarang buruh kasar itu ukurannya kan kalau kita ikut dengan tukang itu per hari itu di daerah saya kan 100.000, 120.000. Itu kalau kerja dalam sebulan sekitar 20 hari kan sudah 2 jutaan lebih. Guru honor ini 1 bulan itu kan rentang penghasilannya itu kan hanya sebesar 300.000 sampai dengan 600.000. Kalau kita mau ratakan, karena kan masing-masing jam itu berbeda antara satu dengan lain. Nah, gajinya itu pun dibayar per 3 bulan, tidak bisa per 1 bulan. Karena aturan itu, kan kita ikuti polarisasi dana BOS. Biasa dana BOS itu dulu kan cairnya 3 kali. 1 kali dalam 3 bulan. Iya. Jadi 4 kali cair dalam setahun. Tapi sekarang kan sudah berubah lagi paradigmanya. Sekarang ini kan tinggal 2 kali dalam pencairan dalam setahun. Semester per semester. Otomatis kalau begitu setiap semester digaji guru. Jadi biasa tuh kasihan guru honor sudah butuh uang. Datang biasa mereka kasihan bendahara. Kasih dulu itu, kasih uang pinjaman dulu istilah. Karena tidak bisa juga kita harus kasih full nanti ya artinya bukan berarti kita curiga nanti lari uang dana negara itu kan. Pinjaman biasa. Misalnya kalau nanti diperkirakan gajinya itu dalam 6 bulan itu 2 juta, bisa dipinjamlah barang 700 dulu di atas kwitansi. Dipinjam kasihan. Itu belum bayar. Kenapa? Kita mau bayar, regulasi menghalangi itu. Iya. Harusnya bayar per bulan. Ini bedanya dengan perusahaan asing, Bu. Saya itu ditantang, saya punya manajer Ronald, saya panggil Ronald Rasnal. You don't pay the manpower after the first of the month. Jangan kau gaji karyawanmu tanggal 1. Pokoknya tidak boleh tanggal 1. Harus dibawanya itu. Paling lama kau gaji, paling jauh itu tanggal 31 atau 30. Kalau kapan kau bayar tanggal 1, saya pecat kamu. Berarti memang orang-orang hebat itu menghargai kinerjanya orang. Nah kalau kita di sekolah kan tidak pernah melihat guru itu sesuatu yang harus dihargai.
Lihatlah kondisi bangsa, karena guru diperlakukan dengan tidak nyaman. Bahkan banyak sekali guru-guru itu setelah belajar dengan disiplin ilmu di sebuah perguruan tinggi, mengambil profesi lain karena apa? Tidak ada kehidupan di situ. Padahal dia sudah belajar bertahun-tahun di situ. Di fakultas apa? Padahal bangsa ini kemajuannya itu juga semuanya berasal dari guru. jasa dari guru. Ya. Masih ingat waktu terjadi bom atom di Jepang? Kenapa, Pak? Yang dicari Perdana Menterinya itu, saya tidak butuh menteri. Saya tidak menteri polisi, saya tidak menteri hakim. Dia tanya, masih adakah guru yang hidup? Berarti memang negara itu lahir dari peran guru yang harus dihormati dan harus diberi ruang dan harus dilindungi dari aspek hukumnya juga. Iya. Ya. Pahlawan tanpa tanda jasa ya Pak, padahal jasanya banyak. Saya sebenarnya gitu ya, Pak, agak tersinggung kalau dibilang Oke. pahlawan tanpa tanda jasa. Kasihan kami kalau pakai itu terus. Tanpa tanda jasa terus begitu ya, padahal pengorbanannya. Saya merasa cukup. tidak nyaman dengan kata-kata itu. Siapa yang mengarang itu bahasa dengan zaman sekarang ini? Duh, saya juga merasa tidak nyaman pakai itu. Makanya tidak pernah saya ucap kata-kata itu. Kenapa harus selalu dipertahankan itu yang dulu-dulu yang sudah tidak layak lagi? Padahal sangat berjasa. Harusnya begitu ya, itu untuk membangun pahlawan dengan negara. jasa yang besar. Iya, oke. Iya. Akhirnya tadi ada sejumlah guru yang belum digaji selama kurang lebih 10 bulan. 10 bulan Iya. gitu ya Pak. Akhirnya solusinya waktu itu yang Bapak tempuh apa nih? Nah, waktu itu teman-teman guru yang sudah organik PNS juga memberi penekanan. Tolong Pak, kasihan guru honor. Jadi empatinya teman-teman guru PNS di sekolah kami itu juga tinggi. Iya. Membantu teman-teman yang di honor. Tolong Pak dicarikan solusi. Dan kalau bisa, guru honor yang sudah menerima BOSP ditingkatkan juga nilainya Pak. Karena sedikit sekali itu. Apa yang saya bilang tadi itu antara 300 sampai 700 ribu per bulan, per bulan. Rata-ratanya itu. Karena kan masing-masing guru memiliki jam kerja yang berbeda. Jadi kalau diratakan itu antara 300 sampai 700. Sedangkan tadi yang pekerja tukang ini yang digaji mengikut kepala tukang itu dia dapat 2 juta dalam 1 bulan. Oke. Coba lihat bagaimana seorang yang berpendidikan mungkin tidak tamat SD lebih tinggi penghasilannya daripada orang yang menempuh ilmu S1 pada saat sudah bekerja kok ternyata bagaimana sih itu masalah materinya tidak hampir ini toh tidak bisa dibanding. Oke. Akhirnya teman-teman itu dia bilang begini, sekolah itu adalah suatu sistem manajemen kolektif yang antara satu itu saling berpengaruh dengan yang lain, sektor lain. Di sekolah itu ada namanya tugas tambahan, ada tugas pokok. Tugas pokok itulah yang masuk, yang apa namanya itu kami digaji pemerintah, itu menyelesaikan tugas pokok. Toh? Itu semua undang-undangan itu teman-teman tahu itu tugas pokok, tugas pokok ini tugas tambahan. Nah tugas tambahan itu teman-teman itu tidak bisa kita harus seperti kerja rodi. Makanya juga dihormati tugas pokoknya. Makanya itu ada teman-teman guru bertanya, Pak, di tahun 2015 Pak ada namanya dana gratis di Sulawesi Selatan. Itu dana gratis itu di-launching oleh Gubernur Pak Sahrul. Itu diperuntukkan untuk membayar tugas-tugas tambahan, lab, apapun itu yang namanya tugas tambahan bisa menggunakan dana gratis itu. Nah di akhir tahun 2016 hilang dari pemerintah Sulawesi Selatan. Teman-teman kecewa bahwa kenapa harus dihilang lagi itu. Nah kita sudah bagus berjalan. Maka saya masuk tahun 2018 ada yang dengungkan lagi Pak bagaimana kesannya itu supaya kembali itu dana gratis dulu yang sebenarnya sih tidak besar, tapi kan cukup memotivasi kami, mendorong kami. Ya, dia bilang, kami tidak menghitung jumlah, Pak. Mau 20, mau 50, mau 100. Tapi yang penting adalah untuk menghargai kayak punya kerja tambahan itu. Maka saya bilang, saya catat dan saya jadikan agenda sebagai kepala sekolah, dan saya akan serahkan nanti kepada komite, bagaimana komite menanggapi. Tugas saya hanya mendorong masalah di sekolah. Kalau direspon komite, syukur. Kalau tidak, ya sudah. Berarti saya kan tidak tinggal diam. Saya tidak kunci respon yang masuk. Berarti saya bawa ini masalah ke komite dan semoga komite kita berharap bisa respon dan bisa membantu sekolah untuk. Kenapa Bapak bawa ini ke komite, Pak? Iya, Alasan Bapak waktu itu apa? Iya, karena kan tidak ada dana negara jalan tidak bisa keluarnya dipakai. lagi. Dana negara tidak bisa dipakai untuk menggaji yang terus tambahan. Anak honor juga nggak bisa. Jadi solusinya adalah masyarakat diundang berpartisipasi. Karena tanpa keterlibatan masyarakat, pendidikan tidak bisa maju, Bu. Sudah pasti. Ini yang salah paham kita sekarang ini. Dan masuk ranah politik yang terlalu masuk di dalam itu, sehingga hancur pendidikan. Oke.
Jadi itu alasannya akhirnya Bapak melibatkan komite atau Iya. orang tua siswa di sini. Iya, Sudah harus clear ada di sini ya peran. Pak ya. Iya, Itulah betul. alasannya bagaimana orang tua akhirnya Iya. terlibat dalam Iya. dalam perkara ini dalam tanda Perkara kutip. kita harus. Iya. Iya, betul. Oke, nah kalau Pak Abdul Muiz ini terseretnya karena apa berarti Bapak? Pertama, karakter saya itu adalah dididik sejak kecil itu sebagai sosok pribadi pengabdi, karena keluarga saya itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana, didorong memang untuk kerja keras untuk membantu orang tua, itu terbawa kehidupan itu sampai di dalam dunia kepegawaian saya. Maka saya itu paling sensitif sekali melihat orang menderita. Oke. Maka sebelum rapat kedua, saya belum terlibat di komite, karena posisi saya waktu itu masih wali kelas ketika beliau ini masuk. Nah, amanah rapat pertama itu dengan orang tua, saya didorong oleh ketua komite Pak Agung Teatong untuk menjadi bendahara komite. Katanya dengan alasan bahwa pada saat kepengurusan Agung Teatong itu 10 tahun belakangan itu tinggal 2 orang yang aktif. Oke. Tinggal Pak Agung dengan Pak Supri Balanca. Posisi bendahara dan lain-lainnya itu di luar yang satu tadi itu tidak ada lagi, hanya sebatas nama yang terpampang di situ. Kenapa? Karena katanya di komite itu sudah tidak ada lagi insentif seperti sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat itu saya didorong Pak Agung Teatong karena memang hubungan saya dengan beliau itu dekat dan barangkali juga sudah menilai kepribadian saya memang layak untuk di situ. Lalu secara mufakat orang tua siswa sepakat menerima usulan itu. Maka resmilah saya di rapat pertama itu diposisikan sebagai bendahara komite. Jadi Bapak akhirnya terseret dan juga ikut dijebloskan ke Ya. dalam penjara karena waktu itu posisi Bapak sebagai Bendahara bendahara komite. komite Ya. gitu ya. Apa sih Pak yang disampaikan ke orang tua siswa waktu itu Pak? Sesungguhnya kalau kita berkaca ke Permendikbud nomor 75 tahun 2016, itu memang ada pelarangan PNS masuk dalam pengurus komite. Oke. Setelah kami dikena kasus ini, baru saya betul-betul membaca itu Permendikbud itu. Sebelumnya itu enggak, karena masa transisi. Oke. Di sekolah-sekolah pinggiran itu enggak ada, saya kira di masa itu 2018 itu membaca utuh Permendikbud itu, sehingga banyak yang melanggar. Tapi kan hanya sekolah kami yang disorot, yang lain tidak diperiksa. Itu masalahnya juga waktu itu. Oke. Nah, sudah disampaikan Bapak tadi bahwa memang rapat kedua itu dia didaulat untuk menjadi bendahara karena kekosongan bendahara waktu itu. Dan saya tidak mencampuri karena itu bukan tugas saya, itu komite. Toh kalau sudah didaulat menjadi komite, nggak bisa saya berbuat apa-apa, kan orang tua, rapatnya orang tua. Sebelum rapat kedua, kalau rapat pertamanya itu apa yang Bapak sampaikan? Gitu, Rapat pertama itu kan hanya tidak berhubungan dengan uang, hanya menyangkut masalah kesiapan orang tua untuk menghadapi ujian nasional anak kelas 3. Itu biasanya kan kita minjam komputer, itu dibantu orang tua karena fasilitas sekolah tidak mencukupi. Laptopnya anak-anak yang punya laptop, izinin orang tua, ada izin, diserahkan atau tidak. Nah, itu kami minta bantuan dengan ketentuan kalau terjadi kerusakan sekolah yang bertanggung jawab. Karena bagaimana anak mau belajar dengan online dengan sistem itu kalau tidak dibantu orang tua lagi. Dan itu kita kerjasama. Makanya rapat itu khusus untuk meminta bantuan orang tua menghadirkan teknologi komputer yang akan dipakai dalam ujian nasional itu. Karena itu masih ada ujian nasional itu. Oke, itu rapat yang pertama. Rapat pertama. Yang pertama ini masih nggak bahas masalah Uang. gaji guru honorer. Iya, belum bahas masalah. Belum. Iya, belum. Selanjutnya apa yang terjadi? Ketika itu saya setelah rapat internal sekolah tadi, saya sampaikan teman di mana siapa ketua komite di sekolah ini dan di mana alamatnya. Nah, teman-teman itu mengarahkan ke saya bahwa ketua komite kita namanya Pak Agung Teatong, tinggal di alamat ini. Nah, saya tanya ke teman-teman Wakasek kesiswaan, ada 4 Wakasek itu. Wakasek Humas kesiswaan, Wakasek kurikulum, dan Wakasek Sarpras. Tolong dampingi saya. Siapa tahu ada yang saya bicara tidak benar, kan kamu bisa luruskan atau bagaimana supaya ada saksi ya. Kami berangkat 5 orang, 1 mobil ke rumahnya Pak Bendahara. Tiba di sana saya ceritakan kondisi Pak Ketua Komite. Saya ceritakan Pak Ketua Komite bahwa kondisi sekolahnya seperti ini. Kasihan guru-guru honor itu ada ini, wah dia tangannya begini, saya lihat
wah terjadi pada masa di sekolah Pak. Saya bilang, iya makanya kan saya ajaki aktif. Karena memang komite di sekolah waktu itu bukan itu kami, jarang yang aktif. Tidak ada dikelola kan tidak ada. Apa itu peran komite waktu itu? Tidak mungkin beda dengan komite di kota yang banyak proyek-proyek yang bisa mencari uang di luar. Kalau di hanya sawah, mana mendapatkan uang di situ komite. Nanti setelah ada dana ini disepakati baru ada beberapa yang komite itu ya ketua namanya bendara dan mungkin ada sekretaris lah waktu itu. Nah, setelah itu apa dibilang ketua komite, kita lihat itu kondisi kami itu memang setelah struktur komite banyak nama, tapi yang aktif itu kan hanya saya, itu Pak seperti tadi bilang Bapak ya. Kemudian kan belum aktif di itu, baru saya disebut di itu. Entahlah kalau ada yang lain lagi aktif. Sekretaris juga saya tidak paham waktu itu. Dia bilang, tolong bantu saya membuat surat untuk orang tua untuk kami rapat. Saya panggil guru bahasa Indonesia, karena biasa kalau konsep berkata-kata itu bahasa Indonesia. Tolong Pak, ini buatkan surat undangan. Ini adalah permintaan ketua komite untuk orang tua. Perbaiki konsepnya, kemudian setelah kita ketik, bawakan ke Bapak di rumahnya. Dia baca baik-baik. Kalau masih ada yang dikoreksi atau direvisi, suruh revisi sebelum dia tanda tangan, dan saya juga mengetahui sebagai kepala sekolah. Jadi undangan disebarkan ke orang tua, rapat terjadi. Yang tidak undang waktu itu kelas 10 dan 11, saya masih ingat, bicara masalah dana. Ini tahun 2018 ya? Iya, tanggal 19 Februari, saya masih ingat. Terjadilah rapat. Nah, dalam rapat itu ketua komite membuka rapat. Dia mempersilakan saya sekitar 5 menit untuk menyampaikan persoalan sekolah yang hasil rapatnya tadi di sekolah ini, di Dewan Guru. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Akhirnya diambil alih ketua komite, dia bilang, inilah persoalan yang sudah disampaikan kepala sekolah. Jadi sebenarnya orang tua siswa ini nggak tahu ya Pak, kalau guru-guru yang mengajar anak-anak mereka itu nggak digaji ya, belum dapat gaji gitu ya. Mereka nggak tahu ya Pak? Pasti nggak paham, karena kan tidak ke sekolah. Kecuali kalau misalnya ada 1-2 yang disampaikan keluarga guru, bilang kami kaget ini. dong mereka Pak. Ya? Kaget dong mereka waktu itu. Saya tidak bisa lihat, tapi auranya kan bermacam-macam saya lihat. Ada memang simpati, mungkin ada juga karena belum menyentuh persoalan. Nah, setelah itu dia bilang, Pak Agung Teatong sebagai ketua komite, inilah yang disampaikan kepala sekolah. Terserah Bapak Ibu, maukah sistem pembelajaran kita agak lebih bagus lagi dari yang sekarang, ataukah Ibu suka yang begini-begini saja? Orang tua bilang, kami mau yang lebih bagus, Pak. Dia seragam semua itu. Ya, caranya kalau kita mau bagus, kata ketua komite, bantu sekolah. Ada sektor-sektor lain yang sekolah tidak mampu, makanya kita dihadirkan. Dana BOS itu adalah dana SPN, standar pelayanan minimal, dan ada juknisnya, tidak bisa dipakai untuk sembarang. Maka waktu itu orang tua bilang, berapa mau dibantukan ke sekolah? Akhirnya ketua komite mengerahkan ke sekretaris waktu itu. Ini juga masalah sekretaris, kayaknya itu tidak tahu ke mata, dia dari guru juga kan. Ditampilkanlah proposal di atas itu. Dia tampilkan angka besaran dalam sebulan, kebutuhan orang tua. Terus guru lain bilang, berapa mau dibayarkan? Akhirnya berpikir juga teman lain, guru lain, orang tua lain di belakang itu, dia bilang, begini, coba kita bagi habis itu jumlah anggaran dengan jumlah siswa yang ada di SMA ini. Ketika dia habis bagi, itu muncul angka 17.300. Nah, maka dilihat semua orang tua bilang, sedikit. Kalau bahasa kami sedikit, Ji, itu tidak tahu apa itu artinya Ji, sedikit Ji. Nah, kalau bahasanya itu apa ya, kalau Sunda atau Jawa, sedikit saja maksud itu, sedikit Ji, sedikit saja. Nah, orang tua di tempat lurut lainnya itu dia bilang gini, saya yakin di antara teman-teman kita ini ada barangkali yang tidak mampu kasihannya, memang karena ekonomi yang sangat mendesak, pasti ada. Dan saya yakin juga di antara orang tua ini ada barangkali yang anaknya lebih dari 1 yang bersekolah di sekolah ini, bahkan 3. Nah kalau begitu kita bulatkan jumlah angka 17.300 menjadi 20.000 untuk mensubsidi. Nah, itu disepakati orang tua itu. Disepakati. Dibilang, iya bagus itu. Ini pemikirannya teman yang satu itu bagus. Tapi ada lagi komentar dari orang tua bilang, ada aturan. Dia sempat ngomong, ada aturan bahwa kita dilarang menentukan jumlah. Karena katanya itu pungutan. Orang tua di orang itu kesal, bilang, kenapa kita harus dilarang? Ini uang kita.
bukan orangnya sekolah. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Kita yang diskusi, kita yang rapat, tidak menentukan. Akhirnya karena kuat ini dari sang orang tua, itu yang opini waktu itu belum bergerak 20.000. Maka ketua komite bilang, ikhlaskah semua bapak ibu menyumbang? Tidak ada yang keberatan dengan jumlah ini? Tidak ada. Maka ketua komite mengatakan, saya tidak akan mengutuk palu kalau ada yang keberatan dengan jumlah ini. Tidak ada juga, itu lama dia itu. Akhirnya dia bilang, kita sudah sepakat, kita membantu sekolah 20.000 per anak, bukan per orang tua. Pak Abdul Muiz ini tuh nggak ada paksaan ya Pak ya, sebenarnya dari sekolah ya Pak ya, untuk bukan minta bahkan ya, ini bahkan dari orang tuanya yang mau. Iya, kan ditawarkan mau belajar baik atau tidak, kan? Ya. Ini inisiatif dari orang tua siswa sendiri bahkan ya. Jadi saya jamin itu 100%, bahkan 1000% itu tidak ada unsur paksaan. Nah, terus kenapa Bapak tiba-tiba begitu ya? Ini ada sangkaan korupsi masuk ke persidangan tipikor. Gimana ceritanya, Pak? Makasih. Jadi setelah rapat kedua, disepakati sumbangan orang tua per siswa, maka selesai rapat itu langsung ada orang tua yang menyetor. Bayar 1 semester itu waktu. Karena memang anaknya sudah kelas 3, mau menjalan ujian. Maka pertama kalinya itu saya mengumpulkan uang dari 2 orang tua siswa itu yang membayar. Mulailah saya aktif di situ. Mulailah saya berperan di komite. Dan mulailah yang paling dominan memang di situ. Di pembayaran komite itu adalah bendahara. Karena saya selalu mendorong wali kelas dan sebagainya. Berjalan kurang lebih 3 tahun. Tidak ada masalah. Lancar saja. Dan alhamdulillah itu banyak membantu. Yang tadinya guru honorer itu yang terdaftar di Dapodik hanya dibayar dengan dana bos dengan penghasilan 300 sampai 600, bisa meningkat penghasilannya. Setelah dibantu dana bos, rata-rata sudah penghasilannya sudah di atas 1 juta. Dan itu sudah sangat membantu. Yang tidak terdaftar di Dapodik juga bisa menerima angka sebesar itu. Karena memang selisih pembayaran honor itu yang terdaftar di Dapodik dengan tidak terdaftar di Dapodik. Selalu diprioritaskan. Angka yang terdaftar di Dapodik itu kalau tidak salah 4.000 per jam. Yang tidak terdaftar itu 10.000 per jam. Lalu kita dorong lagi anak-anak honor itu, karena ada tunjangan di tugas-tugas tambahan, dia mengisi wali kelas. 150.000 per bulan. Akhirnya yang tadinya pembayaran honor dari mengajar itu dia misalnya 1.400.000 ditambah dengan penghasilannya dari tunjangan wali kelas itu bisa meningkat menjadi 1.600.000 sampai 1.700.000. Oke, itu berjalan 3 tahun. 3 tahun. Masih nggak ada apa-apa ya Pak ya? Ya. Terus pandemi nih, 2019 pandemi. Terus kenapa itu Pak? Jadi pandemi itu kan 2019 itu kan baru sebatas belum ada sistem yang lockdown. Ya, belum lockdown. Masih tetap dianggap normal. Cuma isu-isu pembatasan aja. Nah, lalu masuk di lockdown itu, maka pembelajaran langsung itu tidak berjalan. Semua belajar daring. Online, ya. Nah, di situ bayangannya orang itu bahwa pembelajaran tidak jalan. Justru wali kelas pada saat itu mengambil alih beban yang lebih berat. Kenapa? Karena siswa yang tidak hadir di sekolah, yang ditagih pembelajarannya tidak masuk, ditagih yang lain-lainnya tidak masuk, maka wali kelas wajib kunjungi ke rumahnya. Maka kunjungan ke rumah pada saat itu dalam situasi COVID itu justru meningkat tajam. Nah, lalu pada saat itu masuk di 2021 Maret, tiba-tiba muncul anak LSM di rumah. LSM? Iya. Bapak kenal? Saya belum pernah ketemu. Saya tidak tahu ini asalnya dari mana. Dan Bapak ingat nama LSM-nya? Nama LSM-nya itu masih samar-samar bagi saya karena memang tidak pernah muncul ke pengumuman, cuma ngakunya sebagai LSM. Tapi wajahnya itu sangat terekam dengan jelas. Datang ke Bapak? Datang ke rumah 2 orang. Oke, ngapain Pak? Dia malam-malam begitu, dia bilang, pertanyaan pertama, benarkah SMA 1 menarik
pungutan dari dari orang tua siswa. Jadi saya jawab praktis saja, oh benar, karena itu disepakati orang tua. Bisa saya periksa bukunya? Saya ketawa. Lalu saya bilang gini, nah polisi aja kalau mau periksa, jaksa kalau mau periksa disurati dulu. Iya. Kamu ini baru pertama kali datang ke rumah saya tidak kenal Anda, saya tidak kenal orang tua Anda, lalu tiba-tiba nanya sana-sini yang sesungguhnya saya pertanyakan kewenangannya, ya sopan-sopan sedikit, santun sedikit. Ya, tidak ada masalah itu nak, kalau kita membangun komunikasi dengan baik. Iya. Saya lapor di polisi, ya silakan lapor. Tuh juga kalau saya larang kamu, kalau kamu mau lapor pasti kamu lapor. Cuma ingat, ya, karena kan walaupun tadi saya bilang bahwa saya tidak kenal asalnya, tapi kan sudah ada berita-berita bahwa anak itu berasal dari desa tertentu yang namanya Desa Rompu. Nah, saya kenal persis ini di guru honorer dan pegawai honor itu ada beberapa orang Rompu, ada 5 itu orang Rompu di situ yang menikmati itu honor. Saya beritahu lah. Nah, kau tahu enggak ini? Yang paling banyak menikmati honor itu barangkali keluargamu. 5 orang Rompu di situ yang menikmati itu honor. Nah, memang kebetulan waktu itu saya tahu bahwa itu hanya mengharapkan uang pulsa, tapi karena situasi COVID, memang belum ada pembayaran masuk di bulan Maret, sama sekali belum ada. Nah, itu juga alasan saya sampai seandainya banyak duit waktu itu, paling itu langsung saya kasih 500 selesai. Tapi karena memang tidak ada uang, lalu 1 bulan kemudian adalah panggilan dari Polres. Maka yang pertama dipanggil itu adalah kepala sekolah, baru 1 hari kemudian ada 3 orang, ketua komite, sekretaris komite, dan saya sebagai bendahara. Kenapa Pak tiba-tiba dipanggil Polres Pak? Ini tadi yang LSM datangi Bapak, ada apa namanya, cara pandang berbeda, ya terusnya kan nyolong saya masuk. Benar dilaporkan ya Pak? Iya dilapor, dan yang lucunya juga polisi direspon tanpa harus gimana ya, kan dia harus lindungi pendidikan. Bagaimana ini? Apa laporannya apa Pak? Tuduhannya atau apa Pak waktu itu? Pungli. Pungli ya. Ya, ada dugaan pungli waktu itu. Nah, saya dapat surat, ini Pak, ini ada dugaan pungli di sekolah. Saya bilang, yang mana maksudnya pungli itu? Dia bilang itu dana komite. Kita menentukan jumlah dalam apa namanya itu Permendikbud nomor 7 tahun itu tidak boleh menentukan jumlah. Sumbangan itu ya tidak boleh menentukan jumlah. Dan waktu saya bilang ya itu adalah rapatnya komite, rapatnya orang tua, bukan saya menentukan. Mereka sendiri yang menentukan. Dan kami butuh ini rapat, kami butuh melakukan gerakan ini atau inisiatif ini karena sekolah dalam keadaan meradang. Iya, dan ini memang sumbangan gitu. Sumbangan. Orang tua yang Bapak meminta. Orang tua yang bergerak datang hadir rapat, orang tua yang diskusi, orang tua yang menentukan. Kepala sekolah yang nggak punya apa-apa di dalam itu, saya hanya membawa masalah ke komite. Bahkan tadi juga kalau masih ada 1 orang aja yang nggak setuju, pun nggak ketok palu gitu. Ternyata lama ada dia bilang, ya? Ikhlaskah kalian membayar? Ikhlas. Tidak ada kayak yang keberatan dengan yang ini. Kalau tidak, ya berarti setuju, langsung ketuk palu. Nah ini Bapak akhirnya diperiksa dengan tuduhan. Ya waktu itu, bukan ya. Terus selanjutnya waktu itu saksi harusnya ada dong Pak, orang tua Pak. Banyak. Mereka sudah menyangkal semua guru itu dipanggil itu waktu itu. Semua guru dipanggil. Dan yang paling menyedihkan itu, saya nggak tahu karena kita ini bukan orang APH ya. Disuruh baca undang-undang korupsi. Coba kalau orang yang mentalnya tidak pernah lihat penyidikan, gemetar. Mana mempersenjataannya dia menjawab baik kalau sudah. Tapi baca dulu undang-undang korupsi. Saya juga dikasih begitu, saya bilang apa-apain ini disuruh penyidik yang bagus itu ya adalah tenang-tenang aja kalau lembut supaya mendapat inti daripada apa yang dia dapat. Dia justru menggertak. Baca dulu undang-undang korupsi ini. Bagaimana orang tidak tertekan. Jadi BAP-nya teman-teman itu, harapan saya tidak seperti itu jawabannya. Sudah menjawab sembarang karena tadi itu tekanan dan ketakutan. Ya memang karena sistem dia mungkin sudah direncanakan seperti itu nanti. Dikacaukan karena dia hanya tahu kan, kami tidak paham.
Oke. Saya lihat di BAP itu, dan di rumah saya itu masih bertumpuk BAP. Teman-teman saya salah satu, kenapa bisa begini? Jadi akhirnya tersangkanya pada waktu itu Bapak sebagai kepala Nah, sekolah. yang pertama dulu ada namanya terlapor. Kan penyidikan pertama itu ada tahap itu setelah 3 bulan disimpulkan oleh polisi, 4 orang terlapor. Saya sendiri, ketua komite, bendahara, dan sekretaris. Itu dilanjut lagi anunya itu penyidikan. Sampai, kalau saya tidak salah, 8 bulan penyidikan. 9 kayak itu. Baru ditetapkan kami tersangka 2 orang. 2 orang. Bapak 2 orang. sebagai kepala sekolah Dan Bapak sebagai bendahara. Bendahara komite. Pernah saya tanya, kenapa hanya 2 orang yang ditetapkan? Dia bilang, itu bukan urusanmu. Saya tidak bisa menjawab. Saya bilang, oke. Sidang pertama berarti di mana, Pak Abdul Muiz? Di Makassar. Di Makassar. Iya. Pengadilan apa? Pengadilan Tipikor. Negeri Tipikor. Tipikor ya? Iya, Tindak tipikor. pidana korupsi Iya. ya? Masa pakai tipik? Yang hanya itu pakai apa hubungannya Permendikbud dengan tipikor? Teman-teman banyak bertanya itu loh. Itu menurut teman-teman yang itu harusnya itu masuk ke ranah perdata, tapi ya hantam saja tipikor situ. Maka kami digiring ke rapat tipikor, pengadilan tipikor. Shock dong Pak ya? Niatnya Ya, untuk memperjuangkan biar nasib guru saya honorer, bilang, tapi "Aduh, ternyata tiba-tiba kalau malah begini negara hancur kami ini. Niat dianggap baik kita, korupsi begitu ya? niat baik kita untuk membangun pendidikan, karena kan stagnan pembelajaran waktu itu. Berarti ada masalah kan? Saya masuk untuk menyelesaikan masalah itu. Bahkan Ibu ya, Dek, pada saat berjalan in komite, pembelajaran itu saya lihat grafiknya bagus. Lebih bagus, oke. Saya biasa jalan, tidak ada lagi kelas yang macet seperti yang saya temukan. Tapi kan berpelan Artinya sudah berproses. terasa lah ya Pak ya? Iya, jadi masalahnya begini. Dampak itu besar dan itu signifikan. Adanya pemberian upah yang walaupun belum dikatakan layak, belum layak semuanya, tapi kan sudah menghormati guru. Minimal menghormati dulu, memberikan walaupun ada keladarnya. Ya, dan saya lihat ada kemajuan. Penanganan wali kelas juga sudah bagus. Anaknya sudah banyak yang dikontrol. Oke. Ya. Jadi saya bilang dampaknya itu sumbangnya masyarakat itu besar sekali menurut penilaian saya sebagai kepala sekolah pimpinan Iya, setiap artinya hari. memang di sini kita juga membutuhkan Iya. peran masyarakat lah Pak ya, Iya. untuk bisa memajukan Iya, anak bangsa harus ini itu bukan cuma berkolaborasi. kewajiban dari gurunya aja. Undang-undang gitu, itu tapi juga mengharapkan masyarakat, itu gitu peran kan. masyarakat. Oke, apalagi ini inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Oke, kita Iya. kembali ke pengadilannya dulu nih Pak. Iya. Ini bapak-bapak memperjuangkan nasib guru honorer, tapi tiba-tiba disidangkan di sidang Di sidang, tipikor iya. gitu kan. Betul. Tindak pidana korupsi. Shock pasti lah ya Pak ya. Bayangkan Bu, Dianggap kami capek mengajar. Saya biasa itu ada jadwal lagi dari pengadilan. Mau sidang hari tanggal siang Pak? Wah, ada lagi sidang. Itu lagi dalam pikiran saya, apalagi pekerjaan ini berat di depan saya. Ini Bapak, gimana Pak perasaannya tiba-tiba kok bisa saya dianggap korupsi gitu Pak? Ya kita jalan saja Bu, artinya mau di apa? Namanya hidup ini sudah memang harus berisiko dan saya harus mengambil semua risiko juga saat jalan itu. Jadi dalam meminta sekolah, ikut persidangan 23 kali sidang itu. Jaraknya itu dari rumah kami ke tempat persidangan 450 km. Memakan waktu 12 jam itu naik kendaraan pribadi atau umum. Malam hari kami berangkat, tibanya itu. Pengadilannya? Iya. Ya, Ke pengadilan Ke itu pengadilan. jaraknya segitu jauh. jauhnya itu. Malah biasa kasihan itu ibu hakim. Kasihan Bapak ya, jauh-jauhnya datang. Jadi itu orang tahu pendidikan itu. Tapi apa putusannya dari tipikor? Ya kami itu tidak dianggap bersalah. Itu yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan administrasi. Misalnya tadi itu ada guru yang PNS masuk, dibilang itu kan ranahnya perdata. Ya bukan, tidak ada unsur pidananya yang Bapak lakukan berdua ini. Tapi apa alasan lain Pak Abdul Muiz kalau Jadi, dari tipikor itu ya, Pak akhirnya makasih. Bapak dianggap tidak bersalah? Jadi gitu kan? supaya sistematika informasinya ini terstruktur, jadi titik fokus pada pemeriksaan itu di antara guru SMA yang ada itu, saya yang paling banyak sekali diperiksa. Kalau tidak salah itu barangkali paling kurang itu 9 kali. Jadi taraf pertama di tingkat penyelidikan, saya diperiksa 3 kali sebelum ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan. Di taraf penyelidikan itu, yang titik fokusnya itu adalah isu pungli dan pemaksaan anak-anak membayar. Pungutan. Pemaksaan ya Pak ya? Pungutan, tanda kutip pungutan. Jadi dia bilang, kamu lakukan pungli. Saya bilang definisi pungli itu adalah sepihak tertutup, peruntukannya tidak jelas. Ini Pak dirapatkan, terbuka, peruntukannya jelas. Ini ampranya. Nah, jadi terbantahkan dengan sendirinya. Tapi kamu lakukan pungutan. Saya bilang, dasarnya pungutan itu Pak apa? Menentukan jumlah dan waktu. Oke, itu sesuai dengan permen. Kita tentukan jumlah minimal,
untuk agendanya supaya perencanaan terarah, supaya estimasi anggaran jelas. Kalau tidak ditentukan anggaran di situ, bagaimana memprediksi jumlah angka di honor itu kalau tidak ada target jumlah yang mau tapi kan Bapak ditentukan. tidak menentukan dari berapa angka yang harus dibayarkan oleh Hanya pada saat itu 2 bulan di penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Maka keluarlah nama Rasnal sebagai kepala sekolah dan pengurus komite, tanda kutip. Berarti saya ada di bagian situ. Berarti termasuk ketua komite dan sekretaris komite dan anggota komite lainnya itu ikut terancam. Nah itu di bulan Maret, April, Mei ke penyidikan kan. Penyidikan dimulai Mei. Lah masuk ke status tersangka itu di akhir Juli. Berarti ada berapa bulan itu. Nah ketika status tersangka itu ditingkatkan, keluar 2 nama. Pak Rasnal tetap sebagai kepala sekolah, yang pengurus komite tadi itu dipangkas, tinggal Abdul Muiz Muharram. Kaget dong Pak. Ya, kaget. Tiba-tiba jadi tersangka ya Pak ya. Dan korupsi lagi ya. di situ saya mulai merenung, stresnya itu meningkat, lalu cooling down untuk menyejukkan hati saya bahwa inilah barangkali jalan hidup. Pak, dari Tipikor kita langsung ke Tipikor. Tadi Bapak akhirnya setelah persidangan? Jadi di sidang itu pertama adalah awal Agustus 2022. Jadi tiap minggu ke Makassar. Nah, di persidangan itu yang pertama didakwa ada 3. Merugikan keuangan negara, melakukan pungli, tetap pungli itu, dan memaksa anak membayar. Nah, lalu saya ceritakan sebelum masuk ke persidangan, ada proses yang bias di situ. Ketika polisi limpahkan ke kejaksaan dalam posisi berkas P21 dianggap lengkap, kejaksaan memeriksa. Ternyata ini tidak lengkap. Dikembalikanlah itu berkas ke pihak Polres dalam posisi P19 berarti tidak lengkap dengan catatan. Kasus ini bisa lanjut kalau ada kerugian negara. Nah, polisi tangkap itu, mau koordinasi dengan inspektorat provinsi, yakin tidak akan bisa kompromi di situ kan. Dimanfaatkanlah inspektorat kabupaten, entah bagaimana prosesnya. Diturunkanlah BAP dengan judul diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Maka lahirlah di situ rekomendasi testimoni dari inspektorat kabupaten bahwa sumbangan orang tua siswa itu merugikan keuangan negara. Dipersingkat Pak, akhirnya dari persidangan tadi akhirnya seperti apa? Dari 3 dakwaan itu tidak ada yang terbukti. Maka putusan setelah 23 kali sidang diputuskanlah dengan status lepas, bukan bebas. Bebas itu adalah tidak terbukti berbuat tindakan pidana. Lepas itu terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Menarik sumbangan dari orang tua terbukti, tapi itu adalah hasil kesepakatan rapat orang tua yang tidak bisa dimaknai sebagai tindakan pidana, makanya lepas. Jadi tidak ada unsur pidana yang Bapak lakukan. Tapi Bapak dijebloskan ke penjara. Berapa tahun? 1 tahun ya Pak ya? Masing-masing 1 tahun ya Pak ya? Kami dituntut, kalau saya dituntut 1 tahun, sama, per awal sama, 1 tahun 2 bulan. Subsidi 2 bulan, ya. Dari yang awalnya bebas, tapi tiba-tiba akhirnya tetap masuk ke penjara juga. Karena kan jaksanya kasasi. Jaksanya kasasi. KMA berarti ya Pak ya? KMA. KMA ya. Jadi dari putusan MA itu akhirnya Bapak-Bapak ini sempat mendatangi penjara. MA kabulkan putusannya dan kembali ke tuntutan itu. Nah, setelah tuntutan berbeda, saya punya pembendahara, saya 1-2, dia 1-3. Tapi nggak barengan ya Pak ya? Waktu kemarin di penjara? Tidak bersamaan? Tidak bersamaan. Saya duluan. Bahkan mungkin ada rentang intervalnya itu 10 bulan baru dia masuk. Saya selesai. Jadi Bapak waktu itu yang sempat lega ya awalnya bahwa Bapak tidak terbukti lega itu pada saat kami misalnya dipulihkan, bukan dibebaskan tapi tidak terbukti itu. Tapi lega, tapi masih ada bayang-bayang bahwa ini kan belum selesai. Saya selalu itu mengajar, wah mudah-mudahan sudah seterusnya begini. Kami bisa menikmati udara segar itu, artinya tidak terlalu banyak memikirkan lagi karena selesai sidang. Tapi masih ini juga yang selalu menghantui bahwa mudah-mudahan
di tingkat kasasi itu kasasinya jaksa itu ditolak, tapi ternyata diterima dan saya menerima rilis putusan kasasi itu di bulan November, tapi dalam formal keputusan MA itu per 31 Oktober. Saya terima kasasi itu sekitar tanggal 4 November. Jadi akhirnya pun di penjara gitu ya, Pak. Datanglah si Jam berapa dijemput di penjara, Pak? Dijemput subuh-subuh. subuh, Bapak. Iya, saya sendiri di rumah. Tiba-tiba dibawa ke Iya, saya bilang, penjara ya. ini rumahnya Pak Rasnal. Saya bilang, saya Pak Rasnal. Kan dia ada jaksa baru. Saya jaksa, Pak. Iya, oke, saya tahu. Karena kamu sudah pakai baju dinas jaksa. Nah, ini Pak, bisa masuk? Masuk. Masuk. Ini Pak, karena ini apa namanya, protap negara. Mungkin Bapak sudah tahu, ya ini panggilan sudah. Saya bilang, kok kemarin kan mau diundang saya ke dulu kantor untuk entah apa disampaikan anak didik saya yang jaksa juga itu jam 9. Kenapa begini skenario-nya? Kok sudah ambil hampir selesai salat subuh. Dia bilang, inilah Pak, protap negara. Jadi saya bilang, oke, saya taat hukum. Saya bilang, saya taat hukum. Saya taat hukum. Saya pendidik, saya harus menghormati prosesnya. Berangkatlah saya sama-sama. Jadi akhirnya bapak-bapak ini dari tadi yang berjuang untuk nasib para guru honorer, Iya. ternyata malah di penjara gitu ya Pak ya. Iya. 1 tahun 2 bulan. Dan Bapak lebih dulu. Iya. Dan kalau tidak salah Bapak akhirnya Hampir setelah 1 tahun, hampir satu tahun ya bedanya. Dan Bapak pun setelah akhirnya keluar dari penjara ini sempat diberhentikan secara tidak hormat begitu ya. Ini dulu Bu, saya cerita itu bagaimana pedihnya itu namanya di penjara. Melukai batin saya sebagai pendidik itu. Mudah-mudahan orang lain tidak kena lagi masalah dan mudah-mudahan pemerintah itu betul-betul mencintai buruh. Kita masih itu kan yang orang-orang dalam penjara itu memang sudah standar anunya apa karakternya. Yang narkoba apa semua, ini pelecehan apa semua. Kita masih di ruang isolasi, saya bilang, waduh saya seorang pendidik, kok masuk di sini? Tidur melantai kan kalau banyak tahanan itu masuk, yang ruang biasa kita kalau awal pertama masuk 1 pekan itu masih di ruang isolasi. Bukan masih di ruangan yang umum, isolasi dulu. Maksudnya itu di penjara khusus lagi dalam. Itu yang muatannya biasa itu hanya sekitar 7 orang, tapi kalau banyak orang yang masuk terpaksa dipadatkan sampai saya masuk dulu 13 orang dalam itu. Saya sholat subuh hanya sujud di punggungnya teman. Nah, bayangkan itu. Saya betul-betul merasa kenapa harus saya diperlakukan seperti ini. Tapi ya hanya batin saya yang bicara. Saya orang lemah, tidak punya daya dengan cara-caranya mereka yang memperdayakan saya. Ya Allah, semoga Engkau lebih adil dalam kehidupan ini. Akhirnya saya dipindahkan ke ruang yang sudah umum itu. Pak Rasnal, puluhan tahun mengabdi Pak, mendidik anak-anak. Akhirnya sempat juga merasakan, akhirnya 1 tahun ya Pak ya? 1 dari tahun. penjara Pak. Iya. Jadi vonis 1 tahun penjara, Oke. denda 50 juta, subsidiar 3 bulan. Jadi undang-undang apa namanya itu di lapas kalau hukuman itu kan dijalani 3/4. Iya. Sisanya itu bebas bersyarat. Jadi 1 tahun itu berarti 8 bulan. Apa Pak pikiran Bapak waktu itu pada saat di dalam penjara Pak? Ya, yang jelas saya pikir itu bahwa ketika putusan kasasi itu sudah turun ingkrah, maka saya sudah persiapkan diri saya bahwa cepat atau lambat saya akan pasti di penjara. Jadi mental saya masuk di lembaga itu sudah posisi siap. Tidak pernah saya stres, saya enak tidur, jalani aja dengan sabar. Tuh. Ikhlas ya Pak ya? Ikhlas. Nah, jadi saya jalani itu karena ada apa namanya tahanan kota 1 bulan 1 hari dipotong masa tahanan, maka saya jalani itu 6 bulan 29 hari. Iya. Dendanya saya bayar 50 juta. Ini bapak-bapak dari Luwu Utara lagi ada di Jakarta. Habis bertemu dengan Pak Presiden ya Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapan pertamanya adalah Alhamdulillah. Kenapa Pak? Apa yang Bapak rasakan akhirnya Bapak bisa bertemu dengan Saya Bapak tidak Presiden? pernah membayangkan ketemu Bapak Presiden Prabowo. Tapi Allah menggariskan bisa ketemu tadi malam. Berarti tadi malam waktu Pak Presiden baru mendarat itu Pak ya? Ya, Dari kunjungan kenegaraan di Australia? Jam 2:35 dia mendarat di Halim.
dan kami diatur dengan protokol di sana dan bisa ketemu di ruang yang sangat betul-betul bersejarah buat saya. Saya jadi ikutan merinding ini. Gimana rasanya ketemu Pak Presiden nih Pak? Dari perwakilan guru-guru mungkin tidak banyak juga yang bisa bertemu sama Pak Presiden. Dan Bapak juga ini berliku-liku sekali sampai akhirnya bisa ketemu sama Pak Presiden ya? Kalau kami di Utara itu mungkin baru saya dua ketemu Pak Presiden langsung ini. Entahlah kalau yang lain lah. Tapi ya setahu saya biasa itu guru berprestasi. Iya, iya. Ya, dan selebihnya itu kalau biasa-biasa nggak bisa ketemu di mana. Kecuali kalau ada kunjungan kerja ke daerah, sempat di jalan ketemu siapa ya itu mungkin saya kan tidak sengaja di jalan kita sapa. Tapi kami memang ini dipertemukan karena ada suatu masalah. Iya, iya. Ya. Jadi saya bangga sekali ketemu Bapak Prabowo dan saya salut beliau bahwa dia betul-betul punya empati dengan guru. Ya. Kalau Pak Abdul Muiz, ketika Pak Presiden ada di hadapan Bapak begitu, bagaimana perasaan Bapak? Kalau saya mau bahasakan dengan kata-kata, itu sesungguhnya barangkali susah saya ungkapkan. Karena kejadian ini kayak bagaikan mimpi di siang bolong. Berangkat dari Masamba menuju Makassar tidak pernah membayangkan akan digiring ke Jakarta. Tiba-tiba ada koordinasi dari tim ahlinya Pak Dasko meminta bahwa kami akan diberangkatkan ke Jakarta setelah RDP, dan pada saat itu masih saya belum percaya akan dipertemukan dengan presiden yang saya bayangkan semudah itukah, karena yang saya gunakan adalah pikiran saya bukan pikirannya Pak Dasko, dan ternyata realita yang terjadi itu kejadiannya begitu mudah. Masuk ke ruang tertentu melalui pas pampres dengan santai, tanpa ada penggeledahan. Ketemu dengan Prabowo itu kayak seperti teman, jabat tangan, sampai Prabowo pukul-pukul pundak, tanda tangan SK rehabilitasi di hadapan kami. Suatu fakta yang barangkali kalau saya mau sebut dengan kata-kata bagaimana perasaan saya tidak bisa ungkapkan sejatinya itu perasaan bagaimana. Nervous nggak Pak waktu Pak Presiden ada di depan Bapak? Nervous sih tidak, tapi kebanggaan dan keharuan yang membuat saya nervousnya itu hilang. Sampai kelihatannya saya itu begitu sumringah, bahagia ya. Ya, karena sesuatu kejadian yang saya tidak pernah bayangkan akan terjadi. Iya, kalau Pak Rasnal juga pastinya sama ya Pak ya? Ketika awal melihat wajahnya Pak Presiden, berseri-seri dan senyum, saya bilang ini obat. Rasa sakit saya yang selama ini terluka akibat hukum yang kepanjangan tidak pernah selesai, saya merasa bahwa mudah-mudahan Allah memberikan hati Pak Presiden untuk bisa memberikan bantuan. Dan alhamdulillah ketika kami ulurkan tangan, sebenarnya saya mau cium tangannya. Ingin sekali mencium tangan Presiden, tapi dia tidak mau. Ya, tidak mau dia. Mungkin karena itu ada mungkin etikanya dia ya. Tapi saya ingin sekali cium dan mau peluk. Nah, tapi ya saya juga mengerti situasi di situ. Tapi kami foto bareng beberapa kali. Dia santai sekali dan saya rasa dia betul-betul memahami apa yang kami rasakan. Sebagai orang yang menderita, korban dalam permainan hukum yang tidak sehat. Ya, karena itu seperti yang Bapak Muiz bilang, saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata, seperti juga saya rasa apa saya mau bilang. Tidak pernah direncanakan, kok tiba-tiba saya bilang, Allah, ya Allah, betapa nikmatnya hidup ini bisa dipertemukan dengan seorang presiden yang bijak, yang proh dengan guru. Ya. Tuhan kasih jalan akhirnya ya Pak ya. Dan kalau menurut saya mungkin tadi Pak Presiden itu tidak mau dicium tangannya karena malah Pak Presiden ini menghormati bapak-bapak begitu loh sebagai ya bisa saja pejuang nasib para guru. Iya, gitu karena dia Pak Presiden kan anak guru juga kan profesor banyak. Benar. Oke, tadi kita juga sudah melihat bagaimana Bapak menceritakan bertemu Pak Presiden, sesuatu yang pastinya tidak terbayang. Ada Pak diberikan apa Pak sama Pak Presiden tadi Pak? Ada. Ada Pak, surat atau apa gitu yang tadi ditandatanganin itu apa? SK rehabilitasi.
Ya, suaranya bergetar dengan bangga sekali ya Pak ya, SK rehabilitasi. Oke, ini adalah SK rehabilitasi. Lihat dong Pak, boleh dong kita ditunjukkan Pak, Boleh. apa ini isinya Pak? Dan ini kalau orang minta ini, setengah pun mintanya, saya akan buka dengan senang hati, karena inilah yang menyelamatkan hidup saya untuk kehidupan dunia kepegawaian Boleh saya. jangan ditaruh di bawah, boleh. Oke, saya pegang. Ya. Ini ya, langsung di sini kita bisa baca dari Presiden Republik Indonesia. Ya Pak ya? Ya. Langsung ketemu sama Pak Presiden Itu tadi. ada dalam tas saya, mau dibawa dulu ya? Ada juga, tapi Ada. isinya sama ya? Sama. Oke, boleh dong. Tunjukkan dong Pak. Tas ini saja. Oke. Jadi masing-masing ini dapat satu-satu. Dapat satu. Oke, boleh dilihatkan ke kamera, Pak. Kita juga ingin melihat ini. Ya, Apa oke. sih ini? Bapak Tutup, saja tutup, yang tutup. pegang. Oke, ini boleh dibaca Pak, ini Pak. Apa tulisannya? Keputusan Presiden Ini sebenarnya. Republik Indonesia nomor 33 tahun 2025 tentang pemberian rehabilitasi. Oke? Oke, ini ya Pak ya, yang dari judulnya. Kalau di belakangnya ini juga ada Pak, Ada. Boleh yang di sebelah sini? Oke, ini. Boleh saya lihat Pak yang Ini. Oke, saya lihat dulu. Yang Ini ini. Bapak masing-masing sebenarnya salinannya sama ya Pak Sama, ya? sama. Ini ada 3 lembar putusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberian rehabilitasi. Oke. Boleh dong Pak, yang ini dibaca Pak. Apa nih Pak? Yang mana itu? Yang ke-1 dan juga keduanya Pak. Presiden Republik Indonesia ke-1 memberikan rehabilitasi kepada 1. Saudara Detrandes Rasnal MPD bin Nurdin Abadi dan 2. Saudara Detrandes Abdul Muiz Muharram bin Muharram. Kedua, dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak saudara Detrandes Rasnal MPD bin Nurdin Abadi dan saudara Detrandes Abdul Muiz Muharram bin Muharram dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai aparatur sipil negara, dipulihkan. Dipulihkan. Ya. Nama baik, Ya, nama baik, hak-hak Bapak, hak-hak Bapak, semuanya dipulihkan Pulihkan, ya Pak, ya. oleh Presiden. luar biasa Pak Presiden ya, memperhatikan kami. Ya. Gimana Pak perasaan Bapak sekarang? Sampai tidak berhenti tersenyum. Saya tidak bisa gambarkan itu kesenangan saya itu. Dengan ternyata Pak Presiden lah yang menolong kami pada endingnya ini. Nggak pernah dibayangkan itu. Yang awalnya kami itu mau PK, tapi sudahlah. Ini yang jalan yang Allah melalui Pak Hati Presiden berikan kami solusi yang terbaik. Badai setelah 5 tahun ya Pak, bertahun-tahun ya Pak? Ya, hampir 5 tahun itu persoalan yang kami jalani dan dengan segala kesabaran doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap kami tidak sedikit pun kencang kendur mendidik anak didik. Tetap dalam edukasi. masih terus mau menjadi Iya. pendidik? Masih. Ini bagian karena kita mau jadikan bangsa ini bangsa yang hebat. Kami dari guru adalah pilar yang harus menjaga peradaban. Meskipun apapun yang sudah Bapak alami selama ini, bahkan Iya. sampai ke penjara sekalipun gitu ya, Ya, Bapak masih saya tetap semakin mau semangat karena sudah ada ini rehabilitasi. Kalau dulu itu saya selalu merasa apa salahku, ketemu orang tua malu apa semua, karena ada itu label korupsi. Padahal harusnya bukan kami dilabelkan itu. Bapak merasa badai yang 5 tahun menerpa Bapak akhirnya terguyur. Terguyur dan saya merasa betul-betul sangat bahagia. Di badai yang 5 tahun memberikan tekanan yang amat berat, baik dari sisi waktu maupun materi. Dan terjawab di 1 hari terakhir. Jauh lebih dahsyat kebahagiaannya yang saya rasakan berkat pemberian rehabilitasi yang saya saksikan secara langsung ditandatangani oleh Bapak Ayahanda Presiden Prabowo Subianto yang berjiwa kemanusiaan yang sangat luar biasa. Salut saya sama Bapak. Keren. Puluhan tahun ya mengabdi ya untuk anak-anak Indonesia. Bahkan sampai berakhir di penjara begitu, tapi masih terus mengabdi dan ternyata Semangat. akhirnya perjuangan Bapak tidak hanya bisa memberikan penghidupan untuk guru-guru honorer tadi, dan juga ternyata Bapak sekarang mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Terima kasih banyak Bapak.
ini pastinya kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih banyak juga untuk bapak-bapak yang masih terus mau mengabdikan diri. Sama-sama juga sudah diberi kesempatan untuk bisa berkomentar apa adanya dalam podcast ini. Pasti Pak, ini semoga ya permasalahan-permasalahan yang tadi ada akhirnya nanti juga kita berharap bisa terselesaikan, tidak terjadi kepada siapapun. Amin. Ya Pak ya. Bapak-bapak terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari Luwu Utara hadir ke Jakarta dan juga sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Penjaga Harapan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Dan demikian podcast Penjaga Harapan kali ini, semoga ada banyak hal yang pastinya kita bisa pelajari dari sosok-sosok yang sangat inspiratif ini. Yang tadi kita harapkan bukan lagi guru tanpa tanda jasa ya Pak, tapi guru yang sangat berjasa besar untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya Diana Dwika, terima kasih. Sampai jumpa.